Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Kita akan melanjutkan lagi untuk mereview. Kita akan melihat dari bilahnya. Nah, di video yang kemarin kita sudah melihat dari warangkanya. Jadi seperti apa sih bagusnya warangkanya. Nah, sekarang kita akan melihat dari bilahnya seperti apa nih setelah diwarangi oleh tukang warang saya, Sobat. Nah, seperti ini nih. Akan saya tunjukkan kepada Anda secara lebih detail nanti satu persatu, Sobat. Nah, ini pun juga sama. Nah, di sini barang di meja sudah tidak muat ini tadi. Oke, kita akan memulai dari pusaka yang pertama, Sobat. Nah, kita mulai dulu dari pusaka yang ini saja, yang jangkung ini, Sobat. Nah, ini setelah diwarangi seperti ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk dibilahnya ini masih tergolong tebal, Sobat. Nah, ini tebal banget ini untuk di pusaka jangkungnya ini, Sobat. Nah, ini untuk di warangkanya. Nah, ini warangkanya yang kemarin saya bilang untuk di warangkanya adalah dia gandar iras setelah di servis jadinya seperti ini. Ini bagus banget ini. Nah, ini adalah pusaka yang pertama, yaitu dapurnya dapur jangkung. Oke, kalau untuk di pamornya ini, Sobat, kalau nggak salah ini adalah pamor wengkon isen ini. Nah, ini pamornya pamor wengkon isen. Oke, ini adalah pusaka yang pertama. Lalu pusaka yang kedua adalah dapurnya adalah, nah ini, Sobat. Oh, ini ternyata bukan brojol, ini seperti kayak sempaner ini, Sobat. Cuma ini gonjo iras. Nah, bentar biar saya ini saya buka dulu untuk di plastiknya. Ini kayaknya agak susah ini, Sobat, karena pas ini soalnya untuk di plastiknya. Susah ini. Untungnya ini susah untuk dikeluarkan. Dan seperti ini saja, Sobat. Nah, ini untuk di pamornya sendiri, ini untuk saya pamornya kayaknya adalah pamor pedaringan kebak ini. Nah, ini adalah pusaka yang kedua dengan dapur sempaner gonjo iras. Lalu yang ketiga, nah ini untuk di dapurnya adalah dapur kebulajer atau mahesolajer dengan pamor batu lapak. Nah, di bagian sor-sorannya ini adalah pamornya batu lapak, Sobat. Nah, ini batu lapak. Nah, bolak-baliknya sama. Dan untuk di bagian atas ini pamornya adalah pamor ngulit semongko. Nah, ini adalah dapur kebulajer atau mahesolajer dengan dwi pamor atau dwi warno. Satu keris dia ada dua pamor. Dan untuk di pusaka ini di bagian ujung dari pesinya ini bekas berlubang, Sobat. Nah, untuk di sini ini bekas berlubang, hanya saja dia lubangnya ujungnya itu sudah patah. Nah, tapi ada bekasnya. Kalau dia itu bekasnya berlubang. Ini pusaka yang istimewa banget ini. Dia selain pesinya bagian ujung dia itu agak memutar atau peluntiran, terus di ujungnya itu dia bekasnya adalah bekas berlubang. Keren banget ini untuk di pusakanya. Dan untuk di bilahnya sendiri ini masih tergolong utuh, dan pusaka ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi ini. Keren. Ini adalah pusaka dapur kebulajer. Lalu selanjutnya, Sobat, nah ini adalah dapurnya jangkung apa ini kira-kira ya? Dapur jangkung Segoro Winotan ataukah Mangkunegaran ini ya? Nanti lebih jelasnya mungkin nanti akan saya review satu persatu mungkin ya, kalau belum termahar loh ya. Ini ada sogokannya dua, lalu juga ada kembang kacang, nah, juga ada gereneng, ada lambe gajah, dan juga ada jalannya. Nah, seperti ini. Ini kalau nggak salah dulu saya dapatkan dari teman saya Trenggalek ini. Nah, untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor kayaknya ini apa ya ini, Sobat? Kayak was putah ini ya. Keren ini. Oke, kita lanjut lagi, Sobat. Ini adalah pusaka yang keempat. Lalu yang pusaka yang kelima, nah ini adalah pusaka yang kelima, dapurnya adalah dapur tilam upih, Sobat. Nah, ini ada tikel alisnya tilam upih. Dan untuk di pamor sendiri ini adalah pamor kayaknya ini bekas pamor sodo lanang atau sodo sakler. Ini kerisnya bisa dikatakan agak lebar di bagian sor-sorannya ini, Sobat.
untuk diwarangkannya sendiri dia memakai warangka ladrang iras, ladrang Solo dengan gandar iras seperti ini. Dan untuk di pendoknya ini pun juga pendok lawasan ini sobat. Oke, ini adalah pusaka yang kelima. Kita lanjutkan lagi untuk di pusaka selanjutnya sobat. Nah, pusaka selanjutnya adalah ini. Ini dapurnya adalah dapur Pasupati. Nah, kemarin pemiliknya itu bilangnya dapurnya adalah Mundarang. Nah, Mundarang. Tetapi ternyata ini adalah dapurnya Pasupati karena dia ada 2 sogokan ini sobat. Nah, ini bagus loh ini. Setelah diwarangi ternyata malah tambah jadi untuk di pamornya sobat. Jadi sangat apa ya, kontras sekali dengan bilahnya. Jadi bilahnya hitam dan juga untuk di pamornya dia ini putih. Putihnya itu mengkilap gitu sobat. Keren ini untuk di pusakanya ini. Coba Anda amati untuk di bagian sor-sorannya ini. Nah, bagus loh ini. Ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi nih sobat. Coba Anda amati, ini bagus banget loh ini pusakanya. Itulah kenapa terus kemarin itu untuk diwarangkannya saya suruh tukang saya untuk memberikan pendok kemalu. Nah, pendok kemalu merah seperti ini biar serasi dengan pusakanya. Jadi pusakanya bagus dan warangkanya pun juga mendukung. Jadi sama-sama bagusnya. Nah, oke, ini adalah pusaka yang ke-6. 1 2 3 4 5 6. Nah, pusaka yang ke-7 ini sobat. Pusaka yang ke-7 ini yang kemarin teman saya bilang gitu bawahnya, pusaka ini Mas adalah pamornya istimewa yaitu Udan Mas Tiban, kata beliau seperti itu. Saya meyakini apakah bukan pamor Woswutah saya gitu. Ternyata dia jawabnya oh tidak Mas, ini kayaknya memang Udan Mas Tiban. Nah, setelah diwarangi sobat, karena waktu itu memang masih dalam keadaan kotor gitu loh. Nah, setelah diwarangi kalau Anda melihat di sini, ini ternyata memang ada pamor yang dia itu bentuknya berpola seperti kayak 2 1 2. Nah, seperti ini 2 ini sama ini terus 1 dia terus 2 1 terus 2 1. Nah, seperti ini adalah pamor ciri khas dari Udan Mas. Nah, tapi kalau untuk di sini dia kemarin menyebutnya adalah Udan Mas Tiban gitu, seperti itu. Nah, begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, ini 2 lalu 1 terus 2 1. Nah, seperti ini sobat. Nah, seperti ini 2 1 2. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak menyebut tentang pamor Udan Mas Rekan gitu, karena Udan Mas Rekan itu dia apa ya, sangat ini sobat, sangat jelas sekali gitu loh untuk di alur dari pamornya. Jadi dia 2 terus 1 terus 2 1 2 1 seperti itu. Jadi tidak seperti ini. Nah, makanya kenapa kemarin itu dia bilangnya adalah pamor Udan Mas Tiban. Nah, seperti itu. Ini sangat luar biasa ini untuk di pusakanya. Ini dapurnya adalah dapur brojol. Dapur brojol itu untuk di tuahnya bagi yang percaya dalam dunia esoterik adalah untuk kelancaran rezeki, kelancaran usaha, kelancaran cita-cita dan juga yang lainnya. Itu seperti itu. Nah, untuk di warangkanya adalah warangka ini. Ini adalah warangka gawannya. Hanya saja kemarin itu kalau nggak salah untuk di pendoknya pendok kurang begitu menarik gitu. Akhirnya saya ganti dengan pendok kemalu merah. Nah, seperti ini. Kalau nggak salah pendoknya masih ada kok sobat. Nah, ini adalah pendoknya. Pendok aslinya itu yang ini sobat. Nggak tahu ini perak atau bukan kira-kira ya ini ya. Nah, ini adalah pendok aslinya, tapi saya ganti dengan pendok kemalu merah itu sobat. Oke, kita lanjutkan lagi untuk di pusaka selanjutnya. Nah, ini selanjutnya adalah dapurnya dapur Kebulajer sobat. Nah, ini adalah dapur Kebulajer. Nah, seperti ini. Ini untuk di pamornya sendiri kayaknya masuk di pamor Pedaringan Kebak ini sobat. Kerisnya masih bagus loh ini. Masih bagus dan masih layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, untuk diwarangkannya seperti ini sobat. Pendoknya ini setelah dibersihkan jadinya kayak gini, glowing banget ini. Bagus loh ini. Mudah-mudahan ini juga bisa segera termahar. Nah, untuk di warangkannya sendiri dia ada motifnya, jadi seperti kayak kendit. Hanya saja di bagian belakangnya dia ini tidak
tersambung. Kalau dia tersambung, maka jadinya adalah motifnya pelet kendit sobat. Oke, kita lanjutkan lagi untuk di pusaka selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah dapurnya dapur Jalak Sangu Tumpeng, salah satu dari dapur pusaka yang banyak digemari oleh para pecinta tosan aji. Nah, untuk di keris ini sobat, dia bilahnya masih tebal dan juga untuk dibilahnya dia ini lebar. Nah, dia lebar dan juga besar untuk dibilah pusaka ini. Nah, ini adalah dapur Jalak Sangu Tumpeng. Untuk di pamornya sendiri, kalau untuk saya masuk di pamor Wos Wutah ini sobat. Ini keren loh ini. Nah, untuk di gonjonya ini kayaknya adalah gonjo wulung. Nah, ini adalah pusaka yang selanjutnya. Nah, untuk di warangkanya sendiri dia gandarnya juga iras ini sobat. Nah, oke, ini adalah pusaka yang sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Lalu selanjutnya ini sobat. Nah, ini yang kemarin saya mendapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Kediri. Saya mendapatkan cuma bilah saja untuk yang ini. Nah, karena di galeri ada warangka yang tidak terpakai, akhirnya terus saya buat untuk warangkanya, sekaligus saya belikan pendoknya. Saya suruh untuk tukang saya memberikan pendok kemalu merah. Jadinya sangat luar biasa seperti ini sobat. Nah, setelah diservis, nah keren. Coba kita amati dulu untuk di kerisnya sobat. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya untuk di satu keris dia ada dua pamor. Nah, dia pamornya adalah sodo lanang, lalu juga pamor di sini pamornya pamor tambal. Seperti ini sobat. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari pamor yang cukup langka ini keberadaannya ini seperti ini sobat. Oke, ini adalah pusaka yang selanjutnya. Coba kita akan melihat lagi. Nah, ini adalah pusaka yang saya katakan bahwasanya ini pusaka yang bisa dikatakan ya masuk koleksi pribadi lah mungkin nanti untuk di pusaka ini sobat. Tapi juga tidak menutup kemungkinan gitu, bila di antara sobat ini ada yang berminat gitu ya silahkan saja, nggak apa-apa. Nah, ini adalah dapurnya dapur brojol. Nah, dapur brojol pamornya adalah pamor pancuran mas. Ini dari keterangan pemiliknya kemarin, ini adalah pamor pancuran mas. Nah, kalau untuk saya kok masuknya di Lentang Kemukus, tapi sobat ini banyak juga gitu, banyak juga yang bilang yang seperti ini adalah pamornya pamor pancuran mas. Ya kita kita hormati gitu loh, karena di dalam perbedaan penyebutan baik itu pamor ataupun juga dapur ataupun masalah penangguhan pusaka terkadang memang banyak perbedaan. Nah, seperti itu sobat. Nah, ini yang unik sobat di sini, kalau Anda melihat di sini, ini ternyata ada pamor yang bisa dikatakan agak kecil gitu, seperti kayak wengkon. Nah, itulah kenapa kemarin saya menyebutnya adalah pamor Lentang Kemukus Winengku. Nah, ini di dapur keris. Kemarin saya pun juga punya gitu loh. Saya punya di dapur tombak. Nah, tombak tersebut dia pamornya adalah Lentang Kemukus Winengku. Jadi saya di dapur keris punya dan di dapur tombak saya pun juga punya sobat. Sangat luar biasa sekali ini. Jika di antara sobat ini ada yang berminat ini, Mas Tony saya sangat berminat dengan pusaka yang itu ya, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Jangan cuma di komentar sobat ya, karena kalau di komentar ya nggak nyambung nanti akhirnya. Kalau memang berminat langsung menghubungi di nomor WA saya. Oke, kita lanjutkan lagi sobat. Untuk di selanjutnya adalah, nah ini adalah tombaknya. Nah, ini setelah diberikan tutup dan juga landian jadinya seperti ini. Nah, lalu lanjut untuk di keris pusaka yang ini yang belum saya warangi sobat. Ini belum diwarangi tapi sudah nampak. Jadi pamornya ini saya sangat yakin sekali nanti setelah diwarangi ini nampak bercahaya. Akan nampak putih gitu sobat. Oke, selanjutnya adalah ini pun juga sama. Ini nanti setelah diwarangi saya pun juga yakin untuk di pamornya akan muncul bagus ini sobat. Nah, seperti ini. Oke, lalu selanjutnya, selanjutnya di pusaka yang terakhir, dia dapurnya adalah dapur
tilam upih. Nah, tilam upih dengan pamornya adalah pamor pedaringan kebak. Nah, ini sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Oh ya, di antara sobat jika ada yang langsung berminat gitu, langsung saja nanti menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama untuk ikut serta mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.